Kita jumpa lagi teman-teman. Nah, ada berita yang menghebohkan dan berita ini sangat menyedihkan juga ya. Ini saya dapat berita ini di media sosial bahwa dua hakim pengadilan negeri Rangkas Bitung Nyabu terbongkar hingga diringkus PNN. Dua hakim berinisial YR dan DA yang bertugas di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Selain dua hakim itu, RAS sebagai panitera juga terlibat. Nah, bukan hanya hakimnya ini teman-teman, jadi juga ada panitera, jadi bertiga ini jadinya ya. Dua hakim dan seorang panitera itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan temannya sendiri di pengadilan untuk menjalani proses hukum. Ketiga orang ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba dan kini resmi sudah menjalani tahanan. Nah, sudah menjalani tahanan artinya kedua hakim tersebut dan satu orang panitera sudah dilakukan penahanan gitu ya. Kata Kepala BNNP Banten Henry Marpaung gitu ya. BNNP Banten tidak main-main untuk menyelesaikan kasus perkara yang tersangkanya hakim dan panitera hingga ke meja hijau. Sebab narkoba adalah musuh negara dan bisa menghancurkan generasi bangsa. Ya, mudah-mudahan saja ya. Nah, tidak boleh main-main juga. Ini menyangkut wibawa juga ya, wibawa peradilan juga, karena ini hakim soalnya. Karena itu kata Henry, BNNP Banten hingga kini masih mendalami kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan hakim dan panitera Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Penetapan tersangka terhadap dua hakim dan satu kurir tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Bahkan pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah DA positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kini masih dalam pemeriksaan. Oke. Nah, kita lihat teman-teman ya. Di sini kita lihat apa aja, seperti apa barang yang disita oleh BNN tersebut ya. BNN sita barang bukti. BNNP Banten mengamankan barang bukti sebanyak 20,634 gram narkoba jenis sabu, juga resi pengiriman tiki ya, resi pengiriman tiki teman-teman, 4 unit telepon genggam beserta 5 SIM card, 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 ABS beserta SNK, 3 lembar KTP, 3 buah alat hisap sabu atau bong, 2 korek gas, 2 pilet, dan 1 buah kacamata. Nah, lumayan banyak juga ini barangnya ya, sahabat-sahabatnya teman-teman ya. 20,634 gram ini mungkin sejarah, ini baru pertama kali ya saya mendapatkan berita ini. Hakim memiliki sabu sebanyak 20 gram lebih ya gitu ya. Nah, ketiga tersangka itu dikenakan pasal 114 dan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, selain itu juga pasal 112 ayat 2 dan pasal 127 ayat 1 huruf A junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Oke ya. Nah, bagaimana teman-teman, kita coba lihat ya. Ini kalau kita lihat pasal ya yang yang dikenakan kepada hakim ini ya teman-teman, coba kita lihat satu-satu ya. Pasal 112 ayat 2. Nah,
Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 gitu. Nah, ayat satunya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar. Nah, gitu teman-teman, ini narkotika golongan 1 ya, bukan tanaman. Ini tuh tadi ya dijelaskan di ayat 2 itu ya, yang menyediakan ya, ini ya, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram gitu ya. Jadi melebihi 5 gram. Sementara hakim yang menggunakan narkoba tersebut kan memiliki 20 gram lebih ya. Oke. Berikutnya pasalnya ya, pasal yang dikenakan kepada kedua hakim tersebut ya, atau ketiga ya, sama ketiga orang tersebut, 2 orang habis, 1 orang panitera ya. Kemudian pasal 114 gitu ya, pasal 114 teman-teman. Oke. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar. Ayat 2-nya, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati ya, pidana seumur hidup, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 gitu ya. Kalau ayat 1 tadi itu kan paling singkat 5 tahun, berarti kalau paling singkatnya itu ditambah 1/3-nya. Nah, paling lama 20 tahun itu ditambah 1/3-nya ya, gitu maksudnya ya, ayat 2 ini. Nah, selain itu juga kedua hakim dan 1 orang panitera ini juga dikenakan pasal pasal 132 ya, ayat 1 undang-undang narkotika teman-teman ya. Namanya dihukum ya, diberikan hukuman berbeda gitu ya, jadi masing-masing gitu ya. Oke. Jadi selain pasal yang tadi itu teman-teman juga dikenakan pasal 127 ya, 127 ayat 1 huruf A gitu. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri pada pidana penjara paling lama 4 tahun ya. Nah, saya pikir ya, selain melihat ya dari pasal yang dikenakan ini kan hakim ya, yang kemudian ini mungkin secara ya di peradilan ya, seorang hakim ini kan
yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini kan akan menjadi perhatian ya, sangat menyedihkan juga ya. Makanya menurut saya sih, selain udah dikenakan ini, ada baiknya ya Komisi Yudisial mengambil tindakan ya untuk memberikan sanksi kepada hakim-hakim yang sudah ditangkap ini, yang terbukti ya mengkonsumsi, menggunakan narkoba. Ini menyimpan ya, ini lagi menyimpan, memiliki itu, menggunakan lagi ya. Saya lebih setujunya itu hakim tersebut dipecat aja lah ya oleh Komisi Yudisial kalau memang pelanggarannya itu ya terpenuhi. Ada baiknya ngambil tindakan, gak usah menunggu-nunggu lagi nih untuk kemudian sampai di pengadilan perkaranya ini. Tapi kita lihat teman-temannya bagaimana nantinya dijatuhkan nanti berapa ya hukuman ini. Hakim, 2 orang hakim yang mengkonsumsi ya, memiliki 20 gram lebih sabu ya. Nanti kita lihat di sini, kita harus mengikuti ya teman-teman semua, masyarakat, karena kita lihat di sini apakah di sini namanya ada gium itu menyatakan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita lihat ya. Saya pikir ini kan hakim ya yang memutus banyak perkara orang, baik itu nasib orang ya. Kalau ini dibiarkan ya bagaimana negara kita kalau hanya dikasih contohnya dihukum dengan pidana penjara yang ringan-ringan. Nah, mungkin teman-teman ada komentar juga, nanti silakan aja masukin di bawah kolom komentar video ini ya. Kita ikuti terus sampai selesai ini kasus gitu kan, sampai di persidangan, dan kita lihat hakim nanti yang memeriksa ya perkara ini apakah benar-benar adil, memberikan hukuman apa adanya tanpa melihat, tanpa memandang gitu ya. Rekannya ini kan hakim ya, rekan hakimnya kan tanpa pandang bulu gitu. Jadi nanti bukan melihat karena ini kan teman hakim, rekan hakim, jadi memberikan hukuman yang tidak sesuai gitu. Nah gitu teman-teman, kita kawal sampai selesai. Semoga benar-benar diterapkan, karena ini penegak hukum dalam posisi ini juga sebagai pemutus perkara gitu ya. Nah gitu teman-teman, kalau nanti ada komentar silakan ya dimasukin di bawah kolom komentar. Sampai jumpa kembali.